Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah Kedung Adem, yang dikomandoi oleh Bapak Haji Bambang Utomo MM beserta seluruh pimpinan 11 yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang terhormat Ibunda Aisyah, dalam hal ini ada Ibu Hajah Samiasih, ada Ibu Hajah Lifatin. Yang terhormat pendamping Madrasah MI Muhammadiyah 1 Kedung Adem, Ibu Sri Kustiasih SPDI. Yang terhormat pimpinan Aum Amal Usaha Muhammadiyah Kedung Adem. Dalam hal ini ada dari TK Aba, ada Bu Mila, kemudian ada dari MTS Muhammadiyah 2 Kedung Adem, ada Pak Saiful Anam, kemudian ada dari SMA Muhammadiyah 3, ada Bu Purhindiati. Yang terhormat pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah, terima kasih atas kehadirannya, dan pimpinan cabang Naisyatul Asia yang pada kesempatan ini juga bisa hadir, terima kasih. Tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, keluarga besar MI Muhammadiyah Kedung Adem, beserta KATU dan staf. Yang kami hormati pula wali siswa dari kelas 6 dan wali siswa dari kelas 1 sampai kelas 5 yang pada pagi hari ini juga berkesempatan hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Dan yang tak terlupakan buat anak-anakku semuanya, khususnya kelas 6 yang pada hari ini akan dipurna atau pelepasan di tahun ajaran 2024 dan atau 2025. Dan seluruh siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 5 MI Muhammadiyah 1 Kedung Adem yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersilaturahim, bermuajah dalam majelis yang luar biasa ini dalam rangka Pawitiya kelas 6 MI Muhammadiyah 1 Kedung Adem pada tahun 2024-2025. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan yang sehat, iman Islam, dan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin semuanya yang kami banggakan, kami selaku pimpinan di amal usaha MI Muhammadiyah 1 Kedung Adem ini menyampaikan yang pertama adalah terima kasih atas kehadirannya, atas waktu yang sudah diluangkannya untuk memenuhi undangan daripada kami dalam rangka Pawitiya pelepasan kelas 6 tahun 2024-2025 ini. Ini adalah penghargaan dan penghormatan buat kami semuanya yang ada di lembaga ini, sehingga kerawuan panjenengan mudah-mudahan semuanya ini adalah nanti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, saya sampaikan mohon maaf yang tak terhingga, saya mewakili dari teman-teman panitia, Bapak Ibu Dewan Guru MI Muhammadiyah 1 Kedung Adem, apabila dalam penyambutan kami dalam menyiapkan agenda Pawitiya tahun 2024-2005 ini banyak hal kekurangan, banyak dalam penyambutan, dalam tempat suguhan apapun yang kami suguhkan pada pagi hari ini, kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan berkenan di hati panjenengan semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, perlu kami sampaikan pada pimpinan pada tahun ini, di tahun ajaran 2024-2005 ini, kemarin pada tanggal 2 Juni 2025 kami menerima surat, karena yang semula itu harusnya tanggal 14 pengumumannya kemarin hari Sabtu, akan tetapi ada perubahan sehingga tanggal 2 kita bersamaan dengan MTS atau tingkat Madrasah Sanawiyah, yaitu pada tanggal 2 Juni 2025 seluruh serentak di Kementerian Agama se-Indonesia tanggal 2 menjadi tanggal kelulusan siswa-siswi di kelas 6. Dan alhamdulillah kami sampaikan kepada pimpinan dan pendamping madrasah, di tahun ini sebanyak 30 siswa-siswi MI yang insya Allah dengan mengucap bismillah dinyatakan 100% lulus. Perlu kami sampaikan buat anak-anak yang insya Allah sudah dinyatakan lulus pada tanggal 2, kami berharap kalian setelah menempuh pendidikan yang mungkin durasinya juga panjang selama 6 tahun di MI Muhammadiyah 1 Kedung Adem ini, banyak perjuangan proses yang sudah kalian lakukan mulai dari kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6. Saya yakin kalian sudah banyak berproses di sini, sudah menuntut ilmu dengan Bapak Ibu guru semuanya yang ada di MI. Silahkan setelah ini kami berpesan kepada anak-anak semuanya, tingkatkan dan lanjutkan ke jenjang selanjutnya yang lebih tinggi dan yang lebih pastinya lebih baik daripada hari ini, lebih baik daripada pendidikan yang ada di MI. Mudah-mudahan putra-putri panjenengan semuanya bisa meraih mimpi-mimpinya setelah berproses selama 6 tahun di MI Muhammadiyah 1 Kedung Adem ini. Jadi khususnya anak-anak, silahkan jaga apa yang sudah diberikan Bapak Ibu guru, ilmu pengetahuan baik agama maupun umum, untuk diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, dan raihlah cita-cita kalian. Dan kepada Bapak Ibu wali siswa khususnya kelas 6, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada kami, lembaga kami di MI Muhammadiyah 1 ini. Dan ke depan kita tetap jalin komunikasi silaturahim yang sudah terbentuk dalam kurang lebih 6 tahun ini. Yang selanjutnya kami juga sampaikan pada pimpinan pada tahun ajaran 2025-2026 untuk penerimaan siswa baru, kami dari panitia dulu pernah memasang pamflet kuota 70. Dan alhamdulillah pada tahun ini kuota yang
tertulis di pamflet itu terpenuhi 71. Mungkin itu juga sejarah dalam pendidikan di MI ini. Selama saya mengetahui, mungkin itu adalah perolehan penerimaan siswa baru yang terbesar atau terbanyak. Mungkin itu kurang lebihnya dari kami, kurang lebihnya saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas kekhilafan dari kami, kekurangan dari kami. Mudah-mudahan pertemuan dalam majelis ini atau dalam kesempatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilhaq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Khairul Anam, SPD MAP selaku anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni sambutan pendamping madrasah Ibu Sri Kustiasi SPDI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Bambang Utomo, Magister Manajemen selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Kedung Adem beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Cabang Aisyah beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Khairul selaku anggota DPR Kabupaten Bojonegoro. Yang kami hormati pimpinan atau kepala baik SMA Muhammadiyah, MTS Muhammadiyah dan TK Aba, Bapak Ibu wali siswa baik kelas 1 sampai kelas 6. Tentunya yang paling berbahagia adalah anak-anakku kelas 6 dan seluruh siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan. Yang paling akhir adalah seluruh tamu undangan yang hadir. Dan mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu yang saya hormati juga. Tiada kalimat yang patut kita ucap selain ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena di kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama dapat hadir di majelis ini dalam rangka untuk ikut menyaksikan pelepasan dari putra-putri panjenengan kelas 6 yang kurang lebih selama 6 tahun sudah berada di lingkungan ini. Semoga kegiatan di pagi hari ini selalu mendapatkan hidayah, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mohon izin Pak Kaji Bambang.
karena Pak Kaji Bambang ini adalah juga teman atau rekan kerja di kantor KUA, juga senioritas ya. Pertama saya menyampaikan terkhusus untuk anak-anakku kelas 6, saya ucapkan selamat karena kalian pada hari ini ya, disaksikan oleh seluruh yang hadir di sini, baik adik kelas atau seluruh wali siswa mulai kelas 1 sampai kelas 6. Kalian pada hari ini mendapat suatu penghormatan yang nanti akan ditampilkan di depan di sini dalam rangka untuk menyaksikan kalian semua untuk dilepaskan secara resmi oleh lembaga MI Muhammadiyah 1 Kecamatan Kedung Adem ini. Pelepasan pada hari ini merupakan awal atau perjalanan panjang yang nanti akan kalian tempuh dalam rangka untuk mencapai impian atau cita-cita kalian. Untuk itu di tahapan ini kami selaku pendamping madrasah mengharapkan seluruhnya memberikan doa. Dengan pelepasan ini mudah-mudahan seluruh anak-anak kelas 6 yang ada di sini bisa menjadi nanti kedepannya adalah seorang yang berhasil dalam segala hal, yang nanti akan menggantikan para pemimpin-pemimpin ke depan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, tentunya yang berakhlak. Karena insya Allah dengan didikan dan bimbingan Bapak Ibu Guru, mari sama-sama kita doakan anak-anak nanti ke depan menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang hebat, bermartabat, tentunya berakhlak. Semoga anak-anak semua yang lulus dari sini, tahapan awal ini ya, merupakan langkah panjenengan kalian semuanya meringankan kalian ke depan pendidikan yang lebih tinggi lagi, tentunya di tingkat MTS atau SMP. Untuk itu pesan saya, ketika nanti kalian sudah lulus, tetaplah menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berakhlak, tunjukkan alma mater sekolahan ini. Perlu juga kami sampaikan, kami informasikan, kami selaku orang di Kementerian Agama yang berada di wilayah Kedung Adem berterima kasih tentunya kepada Bapak Ibu Guru, tentunya Pak Komandannya Pak Rofik selaku Kepala MI sini yang sudah bagaimana mendampingi anak-anak ini semuanya. Tentunya kami berbangga hati dari Kedung Adem ini, alhamdulillah di kegiatan Porseni bisa mewakili di tingkat provinsi. Jadi insya Allah ada beberapa baik dari seni maupun olahraga yang mewakili ke tingkat provinsi. Perwakilan dari Kabupaten Bojonegoro adalah dari MI Muhammadiyah 1 Kedung Adem. Terima kasih khususnya kepada Pak Rofik dan seluruh guru-guru yang sudah hebat ya, bisa mencapai sampai mendampingi anak-anak ke tingkat provinsi. Kita minta doa panjenengan semuanya, semoga perwakilan dari Kabupaten Bojonegoro nanti bisa memperoleh juara dan bisa ke tingkat nasional. Tepuk tangannya. Yang paling akhir, saya pesen kepada wali murid, nek isek kagungan putra, atau putri yang masih di TK atau RA, ojo lali, gebyare madrasah sini sudah luar biasa, sudah punya brand, isok ditularke kepada tetangga kerabat. Saya juga promosi karena saya adalah bagian dari ini. Jadi tidak bungkus promosi, ya, karena memang saya bagiannya promosinya.
Jadi lewat promosi panjenengan insya Allah jenengan sudah menghasilkan putra-putri yang hebat. Tentunya kalau panjenengan pamerkan putra-putri panjenengan, tetangga kerabat insya Allah akan mengikuti panjenengan. Tuh ya. Kemudian Bapak Ibu wali murid, ayo apa yang sudah kita laksanakan bersama-sama dengan madrasah ini, nah, insya Allah panjenengan tidak rugi. Madrasah ini tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tidak hanya mengajarkan tentang ilmu agama, insya Allah tentang kedisiplinan, kejujuran, toleransi, ya tentunya adalah akhlakul karimah, membangun tentang karakter putra-putri panjenengan. Insya Allah dengan dasar pondasi yang kuat, putra-putri panjenengan ke depan akan menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, pemimpin di lingkungannya, apalagi menjadi pemimpin di lingkungan pemerintahan, itu pun juga akan kuat dan bisa membawa pemerintahan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warafun ghafur. Kiranya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan stakeholder yang ada di sini sudah bisa membersamai sampai pada posisi seperti ini. MI Kedung Adem ini merupakan MI ya, setiap kali saya manggung mesti saya sampaikan seperti itu. Memang faktanya seperti itu. Jadi di sini adalah madrasah yang paling terbesar baik siswanya, gurunya juga prestasinya. Untuk itu sekali lagi terima kasih semuanya kepada semua yang sudah bisa membawa madrasah ini ke depan. Jadi merawat, membangun, tapi merawat ini lebih sulit. Ketika kepercayaan sudah tidak ada, mengembalikan kepercayaan itu lebih sulit. Untuk itu mari kita sama-sama kita jaga, kita rawat dan kita tumbuh kembangkan ke depan menjadi lebih baik lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum salam saya punya pantun. Tadi di MC-nya ada pantun. Saya yakin Pak Kaji Bambang nanti juga akan berpantun, maka saya juga mempersiapkan pantun. Nah, ini untuk anak-anak ya, satu pantun aja. Bunga mawar tumbuh mekar, harumnya semerbak di taman. Selamat jalan anak-anak yang pintar, semoga sukses di masa depan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Kepala SMA Muhammadiyah Kedung Adem, Ibu Purhindianti SAG. Sambutan yang ketiga, pimpinan cabang Muhammadiyah Kedung Adem yang akan disampaikan oleh Ayahanda Dr. Andes Haji Bambang Utomo MM. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya juga kurang semangat ibu-ibu, ayahanda yang di belakang. Biar tidak ketinggalan sama Bundaku, saya juga ingin berpantun lebih awal. Biar untuk menyemangati kita semuanya. Lampu teplok murup nok daleme Pak Salam, cakep ya. Ternyata tak selidiki ono tasakuran bayi umur 8. Nek delok jawabane Salam kaya ibu-ibu sing nguri durung sarapan ya. Ya nanti akan dikasih makan sama Pak Rafiq ya. Ya.
Alhamdulillahi faddola bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa askabihi ya nabiul ulumi wal hikam. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunullaha wa rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semuanya berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jangan pula kalian mengkhianati kepercayaan atau amanah yang dititipkan kepadamu sementara kamu sadar mendapat amanah. Ketahuilah anak-anakmu, harta bendamu merupakan ujian bagi kamu, maka kembalikanlah kepada Allah untuk memperoleh pahala yang besar. Al-Quran surah ke-8 ayat 27 dan 28. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Dumateng teman-teman rekan-rekan kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kedungadem yang insya Allah 85% hadir. Ada Bapak Haji Zainuri Fikna SPD juga hadir, Haji Bangun hadir, Bapak Edi Kes Hadi Hawi hadir, Bapak Zakaria hadir, Bapak Mat Rais juga hadir. Itu yang saya hormati, saya taruh di belakang ya, yaitu sekretaris kita, sekjen kita, Bapak Ahmad Mutakid, sarjana ekonomi. Sengaja saya taruh di belakang ya. Beliau yang senantiasa mendampingi saya dimanapun ada kegiatan, beliau senantiasa mendampingi saya sebagai sebuah komitmen. Saya diminta maju untuk menjadi ketua PCM asalkan saya didampingi yang lebih muda. Saya akhirnya menunjuk Mas Takid untuk mendampingi saya di mana ada kegiatan-kegiatan kemuhammadiyahan. Yang saya hormati Ibunda pimpinan cabang Aisyah, Ibunda Hajah Samiasi beserta Ibunda Hajah Lifatin Nuria. Juga yang saya hormati Mas Koirul Anam selaku anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari fraksi Partai Amanah Nasional. Yang saya hormati juga Forpincam Bapak Komandan dari Koramil ya. Terima kasih kehadirannya. Mohon maaf. Yang saya hormati pimpinan amal usaha Muhammadiyah dari MI Muhammadiyah 1 Bapak Saiful Anam, dari MTS Muhammadiyah 2 MTS Muhammadiyah 2 Bapak Saiful Anam, Sohibul Bed Bapak Ahmad Rafiq Roziki MPDI, dari SMA Muhammadiyah 3 Ibu Pur Hindiati SPD ya. Juga dari pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Mas Eko Laksono SE. Ada juga pimpinan cabang Nasyatul Aisyah Mbak Fani Alfiati ya, Mbak Zamila juga.
Dan yang saya hormati, siapa yang belum? Ketua pelaksana ya, yang telah melaksanakan acara ini dengan luar biasa. Tak ketinggalan sahabat saya Bapak Dr. Andes Hamma Muhadi selaku pimpinan ranting Muhammadiyah Kedung Adem. Juga ayah bunda wali murid kelas 1 hingga kelas 6 serta anak-anakku sekalian yang teramat saya cintai, terutama kelas 6 yang sebentar lagi akan meninggalkan lembaga pendidikan kita ini untuk meneruskan pendidikan yang lebih tinggi. Hadirin semuanya yang tak bisa disebut satu persatu, yang insya Allah kalau toh ada yang ketinggalan mohon dimaafkan. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan, semuanya saya hormati ya. Pada kesempatan ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ziyadatul khairinya kepada kita semuanya, menambahnya kebaikan-kebaikan dalam sisa hidup kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ziyadatun nikmah, menambahkan nikmat-nikmat yang diberikan yang terus mengalir kepada diri kita, kepada anak-anak kita, dan tentunya kepada seluruh keluarga kita. Semoga juga Allah menambahkan ziyadatul rizki, Allah memberikan tambahan rezeki yang melimpah ruah, banyak yang halalan thayyibah, guna untuk melaksanakan amanah yang telah Allah berikan, yaitu menyempurnakan anak-anak kita ini agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian juga semoga kita semuanya yang hadir dengan syukur kita, Allah memberikan ziyadatus sa'adah, yaitu memberikan tambahnya kebahagiaan yang ada dalam diri kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah juga memberikan predikat setinggi-tingginya gelar, yaitu hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Sebagaimana janjinya, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Lamun hamba-hamba ingsun iki tansah gelem bersyukur marang Allah, monggo ingsun Allah iku arep nambahi nikmat sing wis diaturke. Banjur sing sapa wong iku kufur nikmat, mongko tunggu siksane Allah iku teramat pedih. Naudzubillahi min dzalik. Doa sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah limpah ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia akan syariatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah ad-dinul Islam, dan kelak di yaumil kebangkitan kita mengharap akan syafaat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, saya tidak lama menyampaikan pesan-pesan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kedung Adem. Hanya sebagai kelanjutan dari apa yang telah disampaikan oleh Bunda Sri Kustiase selaku pembina PPAI atau pengawas pendidikan agama Islam. Bedanya saya dengan Bunda Kus itu hanya I dengan F. Kalau Bunda Sri Kustiase itu pengawas pendidikan agama Islam, kalau saya itu PAIF, penyuluh agama Islam fungsional. Sifatnya adalah menyeluruh umum, tidak hanya di sekolahan, tapi seluruh majelis taklim, seluruh masjid yang ada di Kecamatan Kedung Adem ini adalah sebagai pembina pendamping adalah PAIF atau penyuluh agama Islam fungsional. Hadirin yang berbahagia, agar tidak kesana kemari sambutan saya mengambil sebuah tema konstruksi sikap afektif bagi orang tua pada anak. Konstruksi adalah membangun sikap
psikomotorik, attitude pada anak bagi orang tua yang kita berikan kepada anak-anak kita. Modal apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita? Ayah bunda, kehidupan kulolan panjenengan sedaya adalah jauh beda, lompatannya begitu cepat. Ibu-ibu yang menjadi wali murid sangat jauh beda dengan kehidupan ibu-ibu, ayah ibu pada waktu panjenengan duduk di madrasah ibtidaiyah. Sekarang ini zamannya sudah zaman serba digital, lompatannya selalu cepat dan sangat resolusi tinggi sekali. Kalau ayah bunda sebagai wali murid tidak memiliki respek terhadap perkembangan sikap afektif psikomotorik yang dimiliki anak kita, maka apa yang telah kita tanamkan kepada anak-anak kita melalui kita menyekolahkan di madrasah yang berbasis agama, kajian-kajian di rumah, mengaji di madrasah madrasah diniyah di masjid akan pudar dan hilang. Ibu-ibu, teringat sebuah peristiwa yang sangat viral sekali. Apa yang terjadi yang dilakukan oleh seorang anak berumur 14 tahun yang terjadi mungkin bukan di daerah kita, tapi bisa jadi ini terjadi di daerah kita, cuman tidak terekspos oleh media massa yang sangat kuat. Hal ini terjadi pada bulan November 2024 yang lalu. Apa yang terjadi, kita dipilukan oleh seorang anak yang baru berumur 14 tahun. Di tengah kegelapan malam dia telah membantai, dia membunuh ayahnya, dia membunuh neneknya, bahkan dia juga mengejar ibunya untuk dibunuh, tapi ibunya terselamatkan. Itu terjadi adalah di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, di sebuah perumahan. Kenapa hal ini terjadi, ayah bundaku? Jawabannya adalah kita semuanya ini belum merekonstruksi, belum membangun kembali, tidak meneliti apa yang terdapat dalam jiwa anak kita itu. Ibaratnya kalau bahasa kita itu, sesungguhnya dalam setiap lingkup kehidupan kita itu ada musuh dalam selimut. Nah, musuh dalam selimut. Tapi juga tidak semuanya itu terjadi seperti itu. Secara tiba-tiba anak membunuh ayahnya dengan senjata tajam, membunuh neneknya dan berusaha membunuh ibunya, dan itu terjadi pada jam 1 malam. Nah, penyebabnya apa, Ibu? Ingat ini, Ibu, penting sekali. Penyebabnya adalah distorsi berpikir anak. Distorsi ini penyimpangan berpikir. Anak-anak kita itu berpikirnya itu menyimpang. Berpikirnya itu berubah dari sikap aslinya. Berubah dari sikap aslinya. Yang biasanya anak kita itu santun, taat kepada orang tua, tiba-tiba secara drastis ambil senjata tajam, menusuk neneknya hingga tewas, menusuk bapaknya hingga tewas yang sedang tidur, bahkan kalau tidak ibunya tidak bangun, bisa saja ibunya itu meninggal. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa hal ini terjadi? Yaitu setelah diinterogasi oleh seorang polisi, anak tersebut ternyata mendengar bisikan halus. Namanya bisikan kan halus ya Bu Jamila ya. Halusinasi. Mereka mendengar, mereka melihat dari apa yang dilihat melalui halusinasi tersebut. Maka ternyata ayah bunda, penyebabnya adalah kita ini semuanya kurang perhatian. Bundanya masih cuek, maaf, bundanya masih sibuk mau tidur dengan gadgetnya masing-masing. Ibunya masih memposting, ya, memposting dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di siang hari. Betul begitu? Nah,
Tapi lalai, lupa akan anaknya ini. Bagaimana saat anak kita itu tidur? Nah, apa yang harus kita lakukan? Dicek ayah bunda, dicek anak kita. Larangan keras, mau tidur lepaskan HP, HP diambil oleh ibu. Tegas itu. Kenapa? Ketika anak tidur itu harus tenang, harus nyaman dia tidur. Jangan memegang HP, justru diajari dengan attitude yang baik. Diusahakan, nak, wudhu dulu sebelum tidur. Ya, HP-nya sini HP-nya kami tarik. Kalau kamu nekat kamu bawa, besok tidak saya belikan pulsa. Ancamannya hanya itu aja. Nanti anak akan sadar, dia biarkan tidur dengan nyenyak, tidur dengan tenang, jangan diganggu dengan gadgetnya itu. Akibat dia itu terhalusinasi itu, tidur ngeloni HP. Bayangkan ibu, tidur ngeloni HP, yang ditonton itu bukanlah yang mendidik, tetapi tontonan-tontonan yang mengarah kepada kejahatan. Karena anak bisa men-scrolling, bisa melihat hiburan apa saja, kekerasan dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Maka ibu-ibu, sulit toh bu, misalkan gitu, aku angel bu, gak iso turu nek gak cekelan HP. Ini mumpung belum kasep, ini satu penyakit ayah bunda. Tolong mulai nanti itu diambil. Ya wes ganti nek gak iso turu, ngaji dhisik gitu. Nek ngaji kok harus perlahan-lahan, itu ngaji itu untuk pembiasaannya memang gak sulit. Ya wes maca buku, baca buku. Maaf, kalau yang saya lakukan, karena ini kan satu kebiasaan. Kalau saya kesulitan tidur itu baca buku. Walaupun itu tidak baik sebenarnya, sambil tidur terlentang sambil baca buku. Tapi ketika baru membaca 10 lembar gitu, itu langsung sudah ngeleles tidur. Kan mending lebih baik ngeloni buku daripada kita itu ngeloni HP. Gitu loh. Saya menyampaikan ini memang pernah, dan bahkan saya itu memiliki sebuah perpustakaan kecil di rumah. Saya memiliki 750 buku, judul buku itu. Ya, buku semuanya buku. Karena tidak mungkin kita ini terus berselancar mencari ilmu kesana kemari gitu ya. Lebih baik kita itu mengupdate dari sebuah buku, karena dengan buku itu adalah kita bisa membuka jendela dunia. Itu ibu-ibu yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu hal ini terjadi karena adanya salah asuh yang dilakukan oleh orang tua kita. Maka pendidikan yang utama dan pertama yang harus ibu lakukan adalah penanaman jiwa tauhid. Anak kita ajarkan, nak, kamu berbuat seperti itu dosa. Ayah ibu tidak melihat kamu seperti itu, tapi ada Allah di sana yang mencatat pekerjaanmu, perbuatanmu. Jangan disanjung bu, anaknya sampean ayem adem meneng neng kamar, tapi sampean cekeli HP, bahaya itu. Lepas HP-nya itu, ganti dengan buku, terutama buku pelajaran-pelajarannya. Nah seperti itu yang harus kita sampaikan kepada ayah bunda dan kepada orang tua. Jangan memberikan salah kasih sayang. Kasih sayang yang salah itu apa? Ibu jangan terlalu boros, ibu juga jangan terlalu kikir. Boros itu maknanya adalah ibu selalu nuruti apa yang diminta oleh anak kita. Itu jangan. Juga jangan terlalu kikir. Artinya ketika ini menjadi sebuah kebutuhan primer anak-anak kita, maka itu juga harus disegerakan. Bu, ature Pak Kepala Madrasah, Pak Rafiq, kita disuruh membeli buku bu. Berapa nak? 200.000. Oh ya, besok ya. Besok setelah Bapak terima gaji, maksimal tanggal 5. Ngono ayem. Ojo kok bu bayar ae. Kepala sekolah sapa? Nah, langsung kepala sekolah delok-elokno. Gurune sapa? Ndak begitu. Kepala madrasah, guru itu sudah terukur narik itu. Terukur. Ini kira-kira punya uang tidak gitu. Sampean saja, ini informasi ya. Asli ini acara-acara wisuda itu ndak boleh ya Bunda Kus ya. Disuruh secara sederhana. Tapi wong dongadem utamanya wali murid MI itu kan wongnya nekat gitu loh. Ya. Nekat demi kebaikan ndak apa-apa itu. Dipenging rekreasi, Pak Rafiq mengeluh,
Pak iki sudah dipenging rekreasi Pak, tetapi wali murid nekat, ya wis ben to nek wali murid, tapi sampean aja ajak-ajak rekreasi. Saya bilang begitu. Nah, tapi juga harus terpantau, walaupun itu melaksanakan, kepala madrasah harus tetap tahu karena dia masih berada di statusnya masih berada di sini, belum lepas sepenuhnya. Ayah bunda yang berbahagia. Yang berikutnya, ayah bunda jangan terlalu berintervensi, ikut campur urusan anak kita. Ada hal-hal yang itu tidak boleh diikut campuri oleh urusan anak kita. Tentu ayah bunda akan lebih tahu apa hal-hal yang tidak boleh dicampuri urusan anak kita, termasuk urusan main-main. Itu masih biasa Bu, kelas 6 lo dolanan itu biasa. Itu jangan terus lalu dilarang keras, tidak boleh main. Pokoknya kamu harus belajar dan belajar. Wisok ben bocahe pinter tapi gak duwe adab, timbul nanti itu suul adab Bunda Lifatin. Karena anak itu dipaksa keras untuk belajar, kamu harus dapat nilai ranking 1, kamu ranking 1. Begitu lulus kuliah, yang timbul bukan kecerdasan spiritual, tapi yang timbul adalah suul adab. Adabnya tidak baik, adabnya jelek. Dia nanti akan egois. Aku pinter kok, bijiku baik kok, saya dambaan orang tuaku kok. Ini yang dirugikan adalah orang tua kita sendiri. Saya kira demikian ayah bunda yang dapat saya sampaikan. Saya habis ini juga undur diri karena ada 2 agenda di SD Mridek ya, SD Mridek itu saya harus ke sana, mungkin bundaku juga akan ke sana. Sebelumnya saya ucapkan selamat anandaku semuanya. Berapa jumlahnya Pak Rafiq? 35, sukses selalu. Mudah-mudahan kalian semuanya menjadi dambaan orang tuamu, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya, meringankan beban orang tuamu ya. Dan jangan sampai terucap kata-kata doa orang tuamu yang jelek, tetapi orang tuamu senantiasa mendoakan yang baik, sehingga kesuksesan akan selalu berada pada anak-anakku semuanya. Terakhir kali saya akan menyampaikan sebuah puisi cinta. Pokoknya enek kata-kata cinta itu menjadi semangat. Tapi kalau ada kata-kata benci, semuanya jadi ngantuk, ya kan? Nah, karena itu kalau ada sebuah kata-kata cinta, karena cinta itu adalah menggairahkan. Tidak disebut cinta kalau tidak menggairahkan, berarti apatis, benci itu namanya. Ya. Ini saya bacakan sebuah puisi dan saya lakukan. Mohon maaf kalau nanti salah. Puisi saya adalah puisi cinta, sebuah suara hati sang ibu dan bapak guru yang akan ditinggalkan oleh anak-anak yang sangat dicintainya. Di sini 6 tahun yang lalu menyatu hatiku dan hatimu, tanpa janji-janji, tanpa basa-basi, kau belajar, aku pun mengajar. Betul begitu ya? Nah, betapa ibunda gurumu itu saat ini resah dan gelisah karena akan engkau tinggalkan anandaku. Sekarang kau kan pergi dengan cita-citamu, kesoklah yang jauh di sana. Pasrah sudah hati, hanya doa restu, ku tunggu dengan sabar hati. Subhanallah, doa ibu ayah gurumu itu ditunggu dengan sabar hati, meskipun kalian itu nanti akan pergi jauh untuk ganti sekolah. Siang malam hanya doa yang ku panjatkan, Tuhan lindungilah dia yang ku sayangi. Satukanlah hati kami semua selamanya,
selamanya. Subhanallah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Babasiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya.